Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julio Devin Gambu dengan nomor induk siswa 2023 55 2021 64. Dan saya Armando Rengga dengan NIM 2023 5520 204. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan soal yang pertama, perbedaan antara kelas dan objek, implementasi kelas dan objek. Yang kedua, implementasi objek pada Java disertai dengan tipe data. Yang pertama, definisi antara kelas dan objek. Sebuah kelas adalah blueprint atau template yang mendefinisikan properti dan perilaku, data dan metode dari suatu objek. Kelas mendeskripsikan apa yang dimiliki dan apa yang dapat dilakukan oleh objek. Objek. Sebuah objek adalah instansi dari sebuah kelas. Objek dibuat berdasarkan blueprint dari kelas dan memiliki nilai konkret untuk properti yang ditentukan oleh kelas. Perbedaan kelas dan objek. Kelas merupakan blueprint atau template untuk menciptakan objek, mendefinisikan atribut dan metode. Contoh, mobil, mahasiswa, perpustakaan. Objek merupakan instansi dari kelas, memiliki data konkret berdasarkan definisi yang ada pada kelas. Contoh, mobil dari kelas mobil atau MHE1 dari kelas mahasiswa. Kesimpulannya adalah kelas adalah blueprint atau template yang mendefinisikan objek. Objek adalah instansi dari kelas yang memiliki data nyata. Implementasi kelas dan objek di Java mencangkup pembuatan kelas, deklarasi atribut dan metode, serta pembuatan instansi objek. Berikut penjelasan mengenai kode yang Anda berikan. Nah, definisi kelas yang pertama. Di sini kita membuat sebuah kelas yang bernama mobil. Sebuah kelas di Java adalah template atau blueprint untuk membuat objek. Dalam kelas mobil, kita mendefinisikan dua atribut. Yang pertama, string merek untuk menyimpan merek mobil. Terus yang kedua, string model untuk menyimpan model mobil. Bagian kedua itu adalah metode. Ada satu metode di dalam kelas mobil bernama jalan tanda kurung. Metode ini digunakan untuk mencetak pesan yang menggabungkan atribut merek dan model dari objek mobil dan diakhiri dengan teks berjalan. Ketika metode ini dipanggil pada objek, misalnya mobil pertama titik jalan tanda kurung, sistem akan mencetak misalnya Toyota Corolla berjalan ke layar. Yang bagian ketiga, kelas main. Pada bagian ini kita membuat kelas main. Dalam tanda kutip, nama kelas harus diawali dengan huruf kapital dalam Java untuk mengikuti konvensi penamaan. Di dalam kelas main terdapat metode main tanda kurung yang merupakan entry point atau titik masuk dari program Java ketika program dijalankan. Kode yang ada di dalam metode main tanda kurung akan dieksekusi terlebih dahulu. Bagian keempat, membuat objek. Nah, di dalam metode main tanda kurung itu kita membuat dua objek dari kelas mobil. Pertama, mobil 1 adalah objek pertama dari kelas mobil. Setelah dibuat, kita mengisi nilai atribut merek dengan Toyota dan model dengan Corolla. Setelah itu, kita memanggil metode jalan tanda kurung untuk mobil yang pertama, mobil 1, yang akan mencetak Toyota Corolla berjalan ke terminal layar nantinya. Nah, yang bagian kedua tuh mobil 2 adalah objek kedua dari kelas mobil. Sama seperti mobil 1, kita mengisi nilai atribut merek dengan Honda dan model dengan Civic. Kemudian kita memanggil metode jalan tanda kurung untuk mobil kedua yang akan mencetak Honda Civic berjalan di terminal layar. Nomor 5, bagian kelima, yaitu hasil atau output setelah program dijalankan. Yang dihasilkan di terminal akan muncul tuh Toyota Corolla berjalan dan juga
Honda Civic berjalan. Berikut penjelasan codingan yang kedua. Yang pertama, definisi kelas mahasiswa. Nah, di bagian ini kita mendefinisikan sebuah kelas bernama mahasiswa yang mewakili data dan perilaku dari seorang mahasiswa. Kelas ini memiliki 3 atribut. Yang pertama, string nama. Nah, itu tuh digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Yang kedua, int umur. Digunakan untuk menyimpan umur mahasiswa, di mana nilainya berupa angka. Terus yang ketiga, double IPK. Digunakan untuk menyimpan indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa, di mana nilainya berupa bilangan desimal. Yang kedua, bagian kedua tuh metode tampilkan data. Kelas ini juga memiliki metode bernama tampilkan data tanda kurung yang bertugas menampilkan data mahasiswa seperti nama, umur, dan IPK. Metode ini menggunakan fungsi sistem outprinting untuk mencetak data ke layar. Yang bagian ketiga, kelas main. Kelas ini digunakan sebagai titik masuk dari program. Nama kelas seharusnya ditulis dengan huruf kapital, dalam tanda kurung main. M-nya tuh harus besar. Karena konvensi Java menyarankan untuk menulis nama kelas dengan kapitalisasi huruf pertama. Dalam kelas main terdapat metode main yang merupakan metode utama yang dijalankan saat program mulai dieksekusi. Yang keempat, membuat objek mahasiswa dalam metode main. Kita membuat sebuah objek dari kelas mahasiswa yang dinamakan MHE1. Ini berarti kita membuat instansiasi atau salinan dari kelas mahasiswa yang memungkinkan kita untuk bekerja dengan data yang spesifik. Setelah objek MHE1 dibuat, kita mengisi nilai atribut-atributnya yang isinya tuh MHE1.nama sama dengan Armando Rengga. Nah, itu tuh merupakan nama mahasiswa. Sedangkan yang selanjutnya MH1 umur sama dengan 18, itu tuh merupakan umur mahasiswa tersebut. Yang selanjutnya MH1 IPK sama dengan 3,75, itu tuh adalah IPK mahasiswa tersebut. Penjelasan yang bagian kelima tuh memanggil metode tampilkan data. Setelah atribut diisi, kita memanggil metode tampilkan data untuk menampilkan data dari objek MH1 ke layar. Metode ini mencetak informasi nama, umur, dan IPK mahasiswa. Output yang dihasilkan setelah kode dieksekusi adalah nama dengan nama Armando Rengga, umur 18, IPK 3,75.